buktinya di patok ayam. Karena memang kayaknya nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh kayak gitu. Karena kalau pagi kerja. Terkait ibu hamil dilarang tidur pagi, itu sebenarnya tidak ada penelitian yang menyebutkan ibu hamil dilarang tidur dalam waktu kapanpun. Bukan hanya ibu hamil saja yang beredar di masyarakat bahwa tidur pagi itu bisa menyebabkan sel darah putih naik ke mata. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi ibu hamil itu boleh tidur kapanpun senyamannya ibu hamil, baik waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Tetapi untuk lebih baiknya kualitas tidur yang lebih baik itu adalah pada malam hari ya. Karena pada malam hari di situ sudah gelap, dan untuk waktu gelap itu adalah waktu yang nyaman untuk dibuat tidur. Jadi di sini tidak benar ya, atau mitos ya, kalau ibu hamil itu dilarang untuk tidur pagi senyamannya ibu, karena ketika ibu hamil apalagi usia kandungan sudah semakin membesar, di situ ibu sudah merasa capek. Jadi ibu boleh tidur kapanpun dan senyamannya ibu hamil. Mitos. Karena nanti jadi remat pegel-pegel. Nanti kalau mandi malam begini. Alasannya ya mungkin nggak ada pengaruhnya. Biasanya tetangga saya tuh ada sih yang mandi malam nggak mikir kayak gitu sih. Kalau untuk ibu hamil diperbolehkan mandi malam atau tidak? Jawabannya ya boleh ya. Banyak orang mengatakan tidak hanya ibu hamil juga ini. Jadi orang-orang siapapun itu, masyarakat mengatakan kalau mandi malam itu tidak diperbolehkan karena diyakini untuk mandi malam itu menyebabkan rematik. Ya, di sini juga belum ada penelitiannya terkait mandi malam itu tidak diperbolehkan karena menyebabkan rematik. Mungkin yang dirasa orang-orang, sebagian orang mandi malam itu bisa menyebabkan linu, bisa menyebabkan rasa menggigil. Ya, untuk mandi malam malah menyebabkan tidur itu menjadi lebih nyaman. Apalagi kalau mandinya itu menggunakan air hangat. Ya, jadi di sini misal tidak mau menggigil atau menyebabkan rasa ngilu ketika mandi malam itu lebih dari jam 7 itu jangan dilakukan seharusnya, karena cuaca atau suhu itu sudah berbeda ya. Jadi sebelum jam 6, sebelum jam 7 itu sudah disarankan untuk mandi terlebih dahulu supaya suhunya itu juga masih normal ya. Jadi untuk misalkan ada yang pulang kerja, ibu hamilnya pulang kerja malam dan di situ mengharuskan ibu mandi malam, seharusnya ibu membuat air hangat dulu untuk dibuat mandi ya. Jadi bisa menyebabkan kenyamanan juga ketika ibu tidur malam. Itu. Mitos. Karena saya minum air kelapa dan saya tidak apa-apa. Soalnya air kelapa hijau segar, apalagi siang-siang. Karena kelapa hijau itu enak. Alasannya? Karena katanya air kelapa hijau itu sehat untuk ibu hamil. Nah, terkait ibu hamil boleh minum air kelapa hijau nggak sih? Air kelapa hijau itu diyakini sangat baik bagi tubuh ya, karena di situ mengandung vitamin dan elektrolit sehingga bisa menggantikan ion-ion tubuh. Dalam keseharian ibu hamil, bukan hanya ibu hamil saja sih, untuk orang-orang biasa juga keseharian kan melakukan aktivitas ya kan. Jadi di situ mempengaruhi untuk hilangnya ion-ion tubuh. Jadi di situ air kelapa hijau diyakini untuk bisa mengganti ion-ion tubuh, karena di situ air kelapa hijau sendiri itu mengandung banyak vitamin dan elektrolit yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Jadi di sini mitos ya kalau ibu hamil dilarang untuk mengkonsumsi air kelapa hijau. Mitos.
Mitos. Apa ya? Mitos mungkin ya. Semua itu tergantung vitamin dan ibunya, nutrisi yang dimiliki ya, bukan rambut lebat, bukan karena dari kacang hijau saja. Alasannya ya tidak tahu. Tergantung keturunannya. Karena saya kurang paham sih kayak gitu. Terkait kacang hijau bisa memperlebat rambut bayi ya. Ini fakta ya, ini benar ya, bukan mitos. Karena untuk kacang hijau sendiri ini mengandung enzim, vitamin, dan folikel yang bisa memperlebat adanya pertumbuhan rambut ya. Jadi di sini bisa menyebabkan kulit rambut itu sehat sehingga bisa menebalkan atau memperlebat adanya pertumbuhan rambut tersebut. Tetapi kita kembalikan juga ke genetik dari orang tua. Ketika genetiknya orang tua itu mempunyai rambut tipis, nanti keturunannya juga mempunyai rambut tipis. Tapi kalau genetiknya orang tua itu mempunyai rambut yang lebat, keturunannya pun juga mempunyai rambut yang lebat ya. Tapi di sini memang benar adanya fakta kalau kacang hijau bisa memperlebat rambut ya. Jadi di sini fakta ya, bukan mitos. Mitos. Fakta. Mitos. Karena bakso itu enak dan saya sudah pernah merasakan. Karena biasanya di bakso itu ada lemak-lemak jahat atau bisa bikin kolesterol sih. Nah, sepengetahuan saya. Karena bakso mengandung banyak lemak. Alasannya? Soalnya bakso enak. Oke. Ibu hamil tidak boleh makan bakso. Nah, kata siapa akan seperti itu? Jadi di sini mungkin dikatakan ibu hamil tidak boleh makan bakso itu karena untuk bakso itu kan olahannya ada MSG, ada garam seperti itu. Jadi dikatakan ibu hamil tidak boleh makan bakso mungkin kalau porsi garamnya itu terlalu tinggi. Karena garam di dalam tubuh atau untuk ibu hamil bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah sehingga bisa menyebabkan hipertensi, nanti takutnya juga terjadi preeklamsi ataupun adanya eklamsi. Jadi di sini kalau ingin memakan bakso harus olahannya sendiri, lebih baik harus olahannya sendiri karena untuk takarannya atau untuk porsinya sudah dikira-kira ya. Jadi sebenarnya ibu hamil tetap kok boleh makan bakso kalau MSG dan garamnya itu juga dalam takaran yang baik, yang normal. Di sini untuk ibu hamil, pantangan untuk ibu hamil terkait makanan itu adalah makanan yang mentah atau setengah matang. Karena di sini makanan mentah atau setengah matang di situ bakterinya kan masih, jadi ditakutkan bisa mengganggu kesehatan ibu dan janin, bisa mengganggu tumbuh kembang janin juga. Pada dasarnya untuk makan bakso untuk ibu hamil itu boleh ya, tidak ada pantangan makanan sebenarnya, hanya saja ibu tidak diperbolehkan makan makanan mentah ataupun setengah matang, itu saja sih. Fakta. Mitos. Fakta. Karena ibu hamil itu cenderung disuruh makan es krim yang mengandung gula. Membuat berat badan bayi menjadi besar. Karena bisa membuat bayinya lebih besar darinya. Masih Nanti berat badan bayinya kebesaran. Ibu hamil trimester 3 tidak diperbolehkan makan manis. Nah, ini jadi seperti ini. Dalam kehamilan itu kita menghitung adanya berat badan janin atau yang biasa disebut tafsiran berat badan janin ya. Di sini misal trimester 1 ibunya harusnya kenaikan BB-nya adalah 1 kg atau 2 kg. Ternyata ketika melakukan pemeriksaan kehamilan, di situ ibunya berat badan janinnya itu sudah naik. Nah,
di situ ibunya harus melakukan diet ya, makan makanan yang manis itu harus dikurangi sehingga untuk berat badannya itu bisa kembali normal, karena berat badan ibu juga faktor makanan juga mempengaruhi berat badan janin juga. Jadi di sini tidak hanya trimester 3 saja yang tidak diperbolehkan makan makanan manis. Ketika trimester 1, trimester 2 ataupun trimester 3 berat badan janin itu sudah lebih dari normal, itu ibunya harus diet atau mengurangi makan makanan manis. Tetapi jika trimester 3 berat badan janinnya itu masih belum normal atau masih kurang, itu sangat diperbolehkan untuk makan makanan manis.